Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur atas kasih Tuhan. Walaupun akhir-akhir ini banyak kita mengalami sakit karena cuaca, karena keadaan. Mari sidang jemaat Tuhan tetap semangat dalam merenungkan firman Tuhan. Persiapkan hatinya, namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Ayub pasal 13 ayat 20 sampai 28 dan pasal 24 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini, maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Jauhkanlah kiranya tanganmu daripadaku, dan kegentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Panggillah, maka aku akan menjawab, atau aku berbicara dan engkau menjawab. Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuh? Apakah engkau hendak menggentarkan daun yang ditiupkan angin dan mengejar jerami yang kering, sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Kakiku kau masukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku kau hasi, dan rintangan kau pasang di depan tapak kakiku. Dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan ngan. Setelah mati tidak ada harapan lagi. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersimilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Akhirnya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut.
engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku, engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan ketutup dengan lepas. Tetapi seperti gunung runtuh berantakan dan gunung batu bergeser dari tempatnya, seperti batu-batu dikikis air dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat, demikianlah kau hancurkan harapan manusia. Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya, maka pergilah ia, engkau mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi. Anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu, atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri jiwanya berduka cita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah pergunakan waktu dengan baik. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini Ayub memberikan suatu pelajaran yang berharga buat kita semuanya. Di sini Ayub mengingatkan kita juga mengenai kehidupan kita di dunia ini hanya sesaat saja. Kita tidak seperti pohon. Kalau pohon ditebang, dia akan bertunas kembali. Tapi kalau manusia mati, dia tidak akan bertunas atau bertumbuh kembali. Makanya di awal tadi di pasal 14 ayat 1, manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Ini adalah gambaran daripada manusia. Di sini kita mendapat suatu pelajaran yang berharga, bagaimana kita harus mempergunakan waktu kita dengan baik di dunia ini. Jemaat Tuhan, tidak ada gunanya waktu kita menjelang ajal kita berbuat baik, tidak ada. Selama kita masih ada di dunia ini, diberikan Tuhan kesempatan, berikan yang terbaik untuk Tuhan dan berikan yang terbaik untuk sesama kita, agar nama Tuhan dipermuliakan. Lewat kita cerminan kasih Tuhan akan terpancar. Lewat kita kasih Tuhan akan terpancar untuk orang lain, dan orang lain merasakan bagaimana sukacitanya kalau bertemu dengan kita. Ini yang sebenarnya yang harus kita lakukan dan juga orang lain rasakan dari kita. Hidup kita ini hanya sesaat, sidang jemaat Tuhan. Jangan waktu kita sehat, kita mempergunakan tubuh kita ini dengan tidak sewajarnya. Tetapi waktu kita sakit, kita memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan kita. Ini ya sidang jemaat Tuhan. Seperti Ayub, walaupun keadaannya dalam keadaan menderita sekalipun, dia tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, makanya Ayub mengatakan kita seperti bunga, ia berkembang lalu layu. Hanya sesaat, sidang jemaat Tuhan. Hanya sebentar saja. Masa engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Kalau kita benar-benar adalah kekasih daripada Tuhan Allah, kita akan memberikan yang terbaik, memberikan suatu contoh yang baik, dan menjadi suatu saksi yang hidup untuk orang lain, dan lewat kita nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Sidang jemaat Tuhan, ada suatu kisah dalam kehidupannya, dia mendapatkan harta yang berlimpah, kehidupan yang mewah. Dia kerjanya hanya berfoya-foya, tetapi dia mendapat suatu penyakit yang kronis, kita katakanlah kanker. Dia menyesal dan dia mengingat, dia flashback kembali dalam kehidupannya, dia melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia sangat menyesal, jemaat Tuhan.
Dia tidak mempergunakan waktunya dengan baik dalam kehidupannya. Karena itu, mari sedang jemaat Tuhan, selama Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, kita gunakan dengan baik. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu di dunia ini, hidup kita sangat singkat sekali. Kehidupan kita di surga kelak, kita akan bersama dengan Tuhan Allah, bersama-sama memuji Tuhan. Yakin dan percaya sedang jemaat Tuhan akan menggunakan waktunya dengan baik dan bijaksana. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini yang mengajari kami agar kami menggunakan waktu kami dengan baik selama Tuhan masih memberikan kehidupan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua